Shalom, selamat bergabung dalam program Baca Alkitab setiap hari. Saya berdoa semoga Bapak Ibu Saudaraku semua diberkati Tuhan melalui pendengaran dan perenungan firman Tuhan setiap hari. Selamat mendengar dan merenungkan. Tuhan Yesus memberkati. Ayub pasal 14. Setelah mati tidak ada harapan lagi. Manusia yang lahir dari perempuan, singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Seperti bunga ia berkembang, lalu layu. Seperti bayang-bayang ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Masakan engkau menunjukkan pandanganmu kepada orang seperti itu dan menghadapkan kepadamu untuk diadili? Siapa dapat mendatangkan yang tahir dari yang najis? Seorang pun tidak. Jikalau hari-harinya sudah pasti, dan jumlah bulannya sudah tentu padamu, dan batas-batasnya sudah kau tetapkan, sehingga tidak dapat dilangkahinya, hendaklah kau alihkan pandanganmu daripadanya, agar ia beristirahat, sehingga ia seperti orang upahan, dapat menikmati harinya. Karena bagi pohon masih ada harapan apabila ditebang, ia bertunas kembali, dan tunasnya tidak berhenti tumbuh. Apabila akarnya menjadi tua di dalam tanah, dan tunggulnya mati di dalam debu, maka bersemilah ia setelah diciumnya air, dan dikeluarkannyalah ranting seperti semai. Tetapi bila manusia mati, maka tidak berdayalah ia. Bila orang binasa, di manakah ia? Seperti air menguap dari dalam tasik, dan sungai surut dan menjadi kering. Demikian juga manusia berbaring dan tidak bangkit lagi, sampai langit hilang lenyap. Mereka tidak terjaga dan tidak bangun dari tidurnya. Kiranya engkau menyembunyikan aku di dalam dunia orang mati. Melindungi aku sampai murkamu surut dan menetapkan waktu bagiku, kemudian mengingat aku pula. Kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Maka aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku sampai tiba giliranku. Maka engkau akan memanggil dan aku pun akan menyaut. Engkau akan rindu kepada buatan tanganmu. Sungguh pun engkau menghitung langkahku. Engkau tidak akan memperhatikan dosaku. Pelanggaranku akan dimasukkan ke dalam pundi-pundi yang dimeteraikan, dan kesalahanku akan kau tutup dengan lepah. Tetapi seperti gunung runtuh berantakan, dan gunung batu bergeser dari tempatnya. Seperti batu-batu digigis air, dan bumi dihanyutkan tanahnya oleh hujan lebat. Demikianlah kau hancurkan harapan manusia. Engkau menggagahi dia untuk selama-lamanya. Maka pergilah ia. Engkau mengubah wajahnya dan menyuruh dia pergi. Anak-anaknya menjadi mulia, tetapi ia tidak tahu. Atau mereka menjadi hina, tetapi ia tidak menyadarinya. Hanya tubuhnya membuat dirinya menderita, dan karena dirinya sendiri jiwanya berduka cita. Ayub pasal 15. Pendapat Elifas bahwa orang fasik akan binasa. Maka Elifas orang Teman menjawab, apakah orang yang mempunyai hikmat menjawab dengan pengetahuan kosong dan mengisi pikirannya dengan angin? Apakah ia menegur dengan percakapan yang tidak berguna dan dengan perkataan yang tidak berfaedah? Lagi pula engkau melenyapkan rasa takut dan mengurangi rasa hormat kepada Allah. Kesalahanmu lah yang mengajar mulutmu dan bahasa orang licik yang kau pilih. Mulutmu sendirilah yang mempermasalahkan engkau, bukan aku. Bibirmu sendiri menjadi saksi menentang engkau. Apakah engkau dilahirkan sebagai manusia yang pertama, atau dijadikan lebih dahulu daripada bukit-bukit? Apakah engkau turut mendengarkan di dalam musyawarah Allah, dan meraih hikmat bagi dirimu? Apakah yang kau ketahui yang tidak kami ketahui? Apakah yang kau mengerti yang tidak terang bagi kami? Di antara kami juga ada orang yang beruban dan yang lanjut umurnya, yang lebih tua umurnya daripada ayahmu. Kurangkah artinya bagimu penghiburan Allah dan perkataan yang dengan lemah lembut ditujukan kepadamu? Mengapa engkau dihanyutkan oleh perasaan hatimu, dan mengapa matamu menyala-nyala, sehingga engkau memalingkan hatimu menentang Allah, dan mulutmu mengeluarkan perkataan serupa itu? Masakan manusia bersih, masakan benar yang lahir dari perempuan. Sesungguhnya, para sucinya tidak dipercayainya.
Seluruh langit pun tidak bersih pada pandangannya. Lebih-lebih lagi orang yang keji dan bejat, yang menghirup kecurangan seperti air. Aku hendak menerangkan sesuatu kepadamu, dengarkanlah aku. Dan apa yang telah kulihat hendak kuceritakan, yakni apa yang diberitakan oleh orang yang mempunyai hikmat, yang nenek moyang mereka tidak sembunyikan. Ketika hanya kepada mereka negeri itu diberikan. Dan tidak ada seorang asing pun masuk ke tengah-tengah mereka. Orang fasik menggeletar sepanjang hidupnya. Demikian juga orang lalim selama tahun-tahun yang disediakan baginya. Bunyi yang dahsyat sampai ke telinganya. Pada masa damai, ia didatangi perusak. Ia tidak percaya bahwa ia akan kembali dari kegelapan. Ia sudah ditentukan untuk dimakan pedang. Ia mengembara untuk mencari makan entah kemana. Ia tahu bahwa hari kegelapan siap menantikan dia. Ia ditakutkan oleh kesesakan dan kesempitan yang menggagahinya laksana raja yang siap menyergap, karena ia telah mengedangkan tangannya melawan Allah dan berani menantang yang maha kuasa. Dengan bertegang leher, ia berlari-lari menghadapi dia dengan perisainya yang berlapis tebal. Mukanya telah ditutupinya dengan lemak dan lapisan lemak dikenakannya pada pinggangnya. Ia menetap di kota-kota yang telah hancur, di rumah-rumah yang tidak dapat didiami orang, yang ditentukan untuk tetap menjadi reruntuhan. Ia takkan menjadi kaya dan hartanya tidak kekal, serta miliknya pun tidak bertambah-tambah di bumi. Tidak akan luput dari kegelapan. Tunasnya akan dilayukan oleh nyala api, dan ia akan dilenyapkan oleh nafas mulutnya. Janganlah ia percaya kepada kesia-siaan. Akan tertipulah ia, karena kesia-siaan akan menjadi ganjarannya. Sebelum genap masanya, ajalnya akan sampai, dan rantingnya pun tidak akan menghijau. Ia seperti pohon anggur yang gugur buahnya, dan seperti pohon zaitun yang jatuh bunganya. Karena kawanan orang-orang fasik tidak berhasil, dan api memakan habis kemah-kemah orang yang makan suap. Mereka menghamilkan bencana dan melahirkan kejahatan, dan tipu daya di kandung hati mereka. Ayub pasal 16. Ayub mengeluh tentang perlakuan Allah. Tetapi Ayub menjawab, hal seperti itu telah acap kali kudengar, penghibur sialan kamu semua. Belum habiskah omong kosong itu? Apa yang merangsang engkau untuk menyanggah? Aku pun dapat berbicara seperti kamu. Sekiranya kamu pada tempatku, aku akan mengubah kata-kata indah terhadap kamu, dan menggeleng-gelengkan kepala atas kamu. Aku akan menguatkan hatimu dengan mulut, dan tidak menahan bibirku mengatakan belas kasihan. Tetapi bila aku berbicara, penderitaanku tidak menjadi ringan. Dan bila aku berdiam diri, apakah yang hilang daripada aku? Tetapi sekarang ia telah membuat aku lelah, dan mencerai-beraikan segenap rumah tanggaku. Sudah menangkap aku, inilah yang menjadi saksi. Kekurusanku telah bangkit menuduh aku. Murkanya menerkam dan memusuhi aku. Ia menggertakkan giginya terhadap aku. Lawanku memandang aku dengan mata yang berapi-api. Mereka mengangangkan mulutnya melawan aku, menampar pipiku dengan cercaan, dan bersama-sama mengerumuni aku. Allah menyerahkan aku kepada orang lalim, dan menjatuhkan aku ke dalam tangan orang fasik. Aku hidup dengan tenteram, tetapi ia menggelisahkan aku. Aku ditangkapnya pada tengkukku, lalu dibantingnya, dan aku ditegakkannya, menjadi sasarannya. Aku dihujani anak panah, ginjalku ditembusnya, dengan tak kenal belas kasihan. Empeduku ditumpahkannya ke tanah. Ia merobek-robek aku, menyerang aku laksana seorang pejuang. Kain kabung telah kujahit pada kulitku, dan tandukku kumasukkan ke dalam debu. Mukaku merah karena menangis, dan bulu mataku ditudungi kelam pekat. Sungguh pun tidak ada kelaliman pada tanganku, dan doaku bersih. Hai bumi, janganlah menutupi darahku, dan janganlah kiranya teriakku mendapat tempat perhentian. Ketahuilah, sekarang pun juga, saksiku ada di surga, yang memberi kesaksian bagiku, ada di tempat yang tinggi. Sekalipun aku dicemoohkan oleh sahabat-sahabatku, namun ke arah Allah mataku menengadah sambil menangis, supaya ia memutuskan perkara antara manusia dengan Allah, dan antara manusia dengan sesamanya, karena sedikit jumlah tahun yang akan datang. Dan aku akan menempuh jalan dari mana aku tak akan kembali lagi. Jangan lupa subscribe,
nyalakan loncengnya, like, dan share. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.